Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar harap segera masuk, yang sudah di dalam harap tenang. Yang di luar segera masuk, yang di dalam harap tenang. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sebelumnya untuk para santri untuk mendekat, semuanya maju ke depan, mendekat, melingkari mejanya. Jangan ada yang di belakang pintu atau di pintu. Silakan diisi yang kosong. Silakan diisi yang kosong. Selama masih ada tempat yang kosong di depan saya, kita tidak akan mulai. Ini diisi aja nih tempat ini. Yang di belakang kamera silakan maju. Silahkan maju. Perhatian untuk para mahasiswa sekalian, para santri sekalian, majelis kita kali ini adalah majelis hadis. Kita akan membacakan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita yang setiap hari kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salah satu konsekuensi dari syahadat itu adalah kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk pemuliaan kita pada Rasulullah yaitu ketika kita mendengar hadisnya itu kita dengarkan. Ada adab-adab yang harus kita lakukan ketika mendengar hadis. Sebagaimana ketika kita membaca Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk diam, memperhatikan, mendengarkan. Begitu juga ketika hadis dibacakan, kita dengarkan. Kenapa Rasulullah itu tidak mengucapkan suatu kata kecuali itu datang dari wahyu Allah? Itu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah mengucapkan kata itu tidak hanya sekedar berkata atas hawa nafsunya saja, tetapi beliau mengatakan suatu perkataan itu karena Allah telah memberinya ilham, memberinya petunjuk untuk mengatakan hal tersebut. Bahkan sekalipun beliau lupa, sekalipun kelihatannya di situ beliau mengucapkan suatu yang salah, tapi di situ ada hikmah di balik itu semua, yaitu sebagai petunjuk bagi umatnya bagaimana nanti ketika kita lupa, ketika kita salah, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Nah, begitulah Rasulullah telah memberi kita teladan. Allah telah memberi kita petunjuk
melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan majelis kedua dari kitab Bulughul Maram. Sebelumnya kita telah memulai dengan muqaddimah. Kita katakan bahwa hadis adalah sumber hukum syariat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kita juga telah menjelaskan bahwa dalam menetapkan suatu hadis kita harus meneliti kebenarannya, kesahihannya. Bagaimana kriteria hadis itu sahih? Yang pertama dari segi periwayatnya, yang meriwayatkan hadis itu siapa? Nah, di situ kita mengatakan bahwa dalam meriwayatkan hadis seorang perawi itu harus memiliki kriteria. Yang pertama adalah al-adalah. Dia harus adil, tidak memiliki celah dalam kepribadiannya. Tidak ada celah dalam kepribadiannya. Tidak. Yang kedua adalah al-hifdzu, ad-dhabtu. Dia harus orang yang teliti, entah itu dengan hafalannya, entah itu dengan tulisannya. Jadi seorang perawi itu harus thiqah. Bagaimana seorang rawi dikatakan thiqah? Ketika dia tidak memiliki celah dalam kepribadiannya, dia bukan pendusta, bukan pengkhianat, bukan juga pelaku dosa besar. Yang kedua adalah dia harus teliti, al-itqan, ad-dhabtu. Baik itu dengan hafalan hati, dengan hafalan yang sudah di luar kepala, ataupun dengan tulisannya. Jadi kita nanti ketika belajar, kita bisa mengukur kemampuan kita sendiri. Ketika kita bisa menghafal, afdolnya ilmu itu dihafalkan. Al-Quran dihafalkan, hadis juga dihafalkan. Ilmu-ilmu lain juga dihafalkan. Afdol seperti itu. Namun ketika kita sadar bahwa diri kita itu tidak mampu untuk menghafal, masih ada cara lain untuk menuntut ilmu, untuk menjadi alim ulama, yaitu dengan menulis. Dengan menulis ilmu yang kita dapatkan. Kemudian dari tulisan itu kita akan bisa menyampaikan ilmu-ilmu tersebut ke murid-murid kita di masa yang akan datang. Yang kedua adalah syarat saat suatu hadis itu dinyatakan sahih, ittisalul sanad. Sanadnya harus bersambung sampai Rasulullah. Dari perawi sampai Rasulullah. Dari yang menulis kitab sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus bersambung. Bagaimana dinyatakan bersambung? Ketika ada kemungkinan satu rawi dengan rawinya itu bertemu, maka sanadnya itu bersambung. Dalam artian apa? Kalau misalnya satu rawi wafat tahun 2010, kemudian rawi berikutnya itu lahir 2022, maka di situ terjadi inqita'us sanad. Putus, sanadnya putus, maka ketika ada hadis yang perawinya seperti itu, maka dinyatakan hadisnya dhaif. Nah, itu pembukaan. Kemudian kita kemarin juga sudah membahas hadis yang pertama tentang air laut, bahwa air laut itu suci. Kemudian di pembahasan berikutnya hadis kedua, beliau penulis Ibnu Hajar rahimahullah menulis di kitabnya Bulughul Maram ini, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahwasannya Rasulullah bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sungguhnya pada dasarnya air itu suci dan menyucikan. Al ma'u tahur la yunajjisuhu syai'. Tidak dapat dinajisi, dijadikan najis dengan suatu apapun. Akhrajahu tsalatsah wa sahhahahu Ahmad. Akhrajahu tsalatsah. Ada yang masih ingat istilah dari Imam Ibnu Hajar? Akhrajahu tsalatsah. Ada yang masih ingat? Akhrajahu tsalatsah, rawahu tsalatsah. Di pembukaan Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i dan At-Tirmidzi. Wa sahhahahu Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Hadis ketiga, wa an Abi Umamah Al-Bahili. Nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abi Umamah Al-Bahili. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sungguhnya air itu tidak dinajisi, tidak bisa menjadi najis oleh suatu apapun kecuali ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kalau sampai najis tersebut mempengaruhi rihihi, rih itu adalah baunya, wa ta'mihi rasanya, wa launihi dan juga warnanya. Jadi air itu tidak najis kecuali najis tersebut merubah warna, rasa ataupun aroma dari air tersebut. Hadis ini akhrajahu Ibnu Majah. Yang meriwayatkan adalah Ibnu Majah di dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah. Wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini sebenarnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang ketiga dalam pembahasan ini adalah hadis walil Baihaqi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Al-ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu. Air itu suci kecuali in taghayyara, jika air itu berubah rihuhu, aromanya, baunya berubah, au ta'muhu, rasanya, au launuhu, warnanya, binajasatin tahdutsu fihi, dengan suatu najis yang terjatuh di dalamnya. Santri sekalian, ada 3 hadis yang ketika kita tidak perhatian, kita akan menyangka hadis ini itu saling kontradiksi. Ketika kita cuma membaca satu hadis saja, kita akan salah. Baik. Hadis yang pertama menyatakan semua air itu suci. Yang main-main bisa berhenti dulu atau bisa keluar. Hadis pertama menyatakan semua air itu suci, enggak ada air yang najis. Nah, ketika antum cuma membaca hadis ini saja, berarti air di dunia ini walaupun kena air kencing sebanyak apapun berarti tetap suci. Seakan-akan seperti itu. Nah, oleh karena itu pentingnya belajar. Memang ketika kita mendapati suatu hadis dan hadisnya itu sahih,
kita wajib mengamalkan. Kalau tidak ada yang menyelisihinya. Ketika ada suatu hadis, kok ternyata hadis itu menyalahi apa yang sebenarnya kita yakini atau kita lakukan, yang kita harus ikuti adalah hadisnya. Pada asalnya seperti itu. Namun yang kita perlu garis bawahi ketika kita menuntut ilmu, di awal kita menuntut ilmu, tidak setiap hadis yang sahih itu bisa langsung diamalkan. Tidak setiap hadis sahih itu bisa langsung diamalkan. Bagaimana mungkin? Karena di sana ada hadis-hadis sahih yang itu nanti akan dikecualikan hukumnya. Atau bahkan sampai dihapus hukumnya. Contohnya adalah 3 hadis ini. Kalau kita ambil satu hadis saja, kita akan bisa tersesat. Atau pemahaman yang kita dapatkan itu tidak sempurna, tidak benar. Nah, harus ada antara satu dalil dengan dalil yang lainnya itu harus dikaitkan, dikompromikan, dibahas secara seksama. Ini ada hadis seperti ini. Tetapi di hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah menyatakan bahwa air itu bisa saja jadi najis. Bagaimana kok bisa najis? Kalau sampai warna, bau, ataupun rasanya itu berubah. Berubah dengan apapun. Kalau kita berhenti di sini, berubah dengan apapun, air itu bisa jadi najis. Maka kita perlu, nah di sana ada hadis lain lagi. Ya, hadis ketiga itu menyempurnakan keterangan penjelasan dari hadis-hadis sebelumnya. Jadi yang membuat di sini hadis yang ketiga ini, kita akan tahu bahwa air itu tidak najis kecuali yang merubah warna, bau, dan juga rasanya itu adalah suatu yang najis. Jadi tidak setiap air yang berubah warna, berubah rasa, berubah baunya itu najis. Tidak semuanya. Harus sesuatu itu harus sesuatu yang najis, baru air itu bisa dikatakan najis. Semoga nanti di antara kita ini ada 1 atau 2 orang, atau bisa jadi bahkan lebih, moga saja, yang nanti akan jadi ahli hadis. Meskipun tidak bisa seperti Imam Ibnu Hajar, tapi setidaknya 1 level di bawahnya juga enggak apa-apa. Nah, kemudian hadis berikutnya Ibnu Hajar mencantumkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin siapa ini? Abdullah bin Umar. Ketika antum mendengar nama Abdullah bin Umar, maka yang pertama harus terbayang di dalam pikiran antum, Umar di sini adalah Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Anak dari khalifah ke berapa? Kedua, Umar bin Khattab. Ini tuh kalau kita hitung dengan dhira', kalau nggak salah dhira' wa rubu'. Intinya di kullatain itu adalah batas di antara air yang sedikit dan air yang banyak. Lalu fungsinya apa? Fungsinya apa? Jadi ada pembatas antara air yang dikit dengan air yang banyak tersebut. Fungsinya perbedaan antara air yang dikit dan banyak itu, ketika air yang sedikit, misalnya ini,
air 1 gelas. Kemudian kejatuhan 1 tetes air najis. Misalnya air liur anjing. Akramakumullah, air kencing. 1 tetes aja. Air ini belum berubah warnanya, air ini belum berubah rasanya, belum berubah juga baunya. Najis enggak? Najis enggak? Ketika kita membedakan air ini sedikit dengan banyak, ulama yang membagi seperti itu menyatakan air ini jadi najis. Walau dia tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah juga warnanya. Bisa dipahami? Itu pendapat ulama, mayoritas ulama. Tapi ada mungkin yang berpendapat air ini tetap suci karena tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan juga tidak berubah baunya. Ada enggak? Tadi kayaknya di sini semuanya jawab tidak najis. Silahkan kalian cari referensinya. Kalian mengatakan air ini tidak najis, itu kalian ikut ulama siapa? Ikut madhabnya siapa? Hah? Ikut pendapatnya Soekarno? Naudzubillah min dzalik. Ya. Sedangkan air yang banyak itu kita bawa ke hadis yang tadi. Al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai' illa an yataghayyar ta'muhu aw rihuhu aw launuhu. Ketika airnya itu banyak lebih dari kulatain, maka air itu kalau kena najis dia tetap suci sampai air itu berubah warna, berubah rasa, atau berubah baunya karena najis tersebut. Kalau belum berubah, dia masih suci. Itu air yang banyak, yang lebih dari kulatain. Nah, itu tadi bagi yang mensahihkan hadis ini, maka membagi air menjadi 2, air yang sedikit yaitu di bawah kulatain, sedangkan yang banyak itu lebih dari kulatain. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah termasuk sahabat yang meriwayatkan paling banyak hadis. Di antara hadis yang sampai kepada kita, perawi terbanyak adalah Abu Hurairah. Di sini Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Rasulullah bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mandi di ma'id daim, di air yang menggenang. Wa huwa junubun. Jangan mandi junub di air yang menggenang, di kolam. Ada kolam terus kalian masuk di dalam kolam tersebut. Jadi Rasulullah melarang. Yang masih mengobrol, Rasulullah melarang seorang yang junub untuk mandi di kolam yang tidak mengalir. Hadis diriwayatkan
oleh Imam Muslim, akhrajahu Muslim. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri tsumma yaghtasilu fi. Fadal. Sedang di riwayat Imam Bukhari, di dalam Sahih Bukhari disebutkan jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu kencing di air yang tidak mengalir, fil ma'id daim, air yang tenang, alladzi la yajri, enggak mengalir, tsumma yaghtasilu fi, kemudian mandi di situ. Air sudah dikencingi, kemudian dia mandi di tempat dia kencing. Patut enggak? Ada enggak di antara kalian yang kepikiran hal seperti tersebut? Jangan sampai ada. Wali Muslim minhu yaghtasilu fihi, di riwayat Muslim yaghtasilu minhu. Bedanya apa? Ada sedikit perbedaan. Kalau yaghtasilu fihi, larangan ini hanya untuk orang yang kencing kemudian mandi di air di tempat itu. Sedangkan ketika riwayatnya adalah yaghtasilu minhu, bahkan sekalipun airnya itu dipindah, kalian kencingi airnya, terus kalian ciduk pakai ember, air di ember itu kalian pakai mandi, boleh enggak? Kalau kita melihat riwayat Muslim, itu tidak boleh. Jelas tidak boleh. Wali Abi Dawud wala yaghtasil fihi minal janabah. Jangan juga mandi junub di dalamnya. Hadis ini memiliki beberapa faedah. Faedah yang pertama, dilarang kencing di air yang menggenang, air yang tetap. Yang kedua, dilarang mandi di air yang menggenang, diciduk aja, jangan sampai masuk. Kemudian larangan ketiga itu menjamak, menggabungkan. Fadal. Menggabungkan, udah kencing juga mandi di tempat yang sama. Larangan keempat, larangan yang ketiga itu mutlak junub, untuk mandi junub. Sedangkan yang keempat itu larangan untuk mandi apapun. Mandi junub juga termasuk, mandi selain junub juga termasuk. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-10 dari kitab ini, an rajulin sahiban nabi, seolah dari seorang sahabat Rasulullah. Nah, di sini ada jahalah, ada rawi yang tidak diketahui namanya. Nah, harusnya ketika ada rawi yang kita tidak tahu namanya, yang tidak disebutkan namanya, otomatis hadis tersebut menjadi hadis yang dhaif. Nah, di situ ada pengecualian. Kalau yang tidak kita ketahui itu adalah sahabat. Jahalatu rawi, jahalatu sahabah itu la yadur. Kenapa? Semua sahabat telah dinyatakan keadilannya, ketsikohannya oleh Allah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridhoinya, maka seyogyanya kita sebagai hamba Allah juga meridhoi mereka, radhiyallahu anhum ajmain. Qala naha Rasulullah melarang an taghtasilal mar'ah bi fadlir rajul, seorang laki-laki, seorang perempuan mandi dari bekas mandinya seorang laki-laki. Awir rajulu bi fadlil mar'ah, sebaliknya seorang laki-laki juga dilarang untuk mandi dengan air bekas mandinya
perempuan. Wal yaghtarifa jami'an. Kalau pengen memang airnya itu terbatas dan harus dipakai 2 orang, laki-laki dan perempuan, suami istri, fal yaghtarifa jami'an. Hendaklah apa? Yang sudah paham bahasa Arab? Fal yaghtarifa jami'an. Ada yang paham? Hendaklah menciduk bareng. Gampangnya mandi bareng. Itu untuk yang sudah bersuami istri. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i wa isnaduhu sahih. Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis ini sahih. Coba untuk tidak membatasi diri dengan hadis ini, satu hadis saja. Silahkan didengar keterangan dari hadis berikutnya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi di awal, terkadang kita nggak bisa memutuskan hukum suatu perkara hanya dengan satu hadis. Kita harus mengumpulkan banyak dalil, entah itu dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Itu tadi dalil pertama. Kita lihat dalil kedua. Bisa disimak ya. An Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas meriwayatkan anna Nabi kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Hadis kedua ini menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan air bekas mandinya istri beliau, Maimunah. Rasulullah mandi dengan air sisa mandinya Maimunah, istri beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kemudian hadis ketiga dalam pembahasan yang sama, wali ashabis sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan. Ashabus sunan itu yang memiliki kitab namanya sunan. Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Igtasala ba'du azwajin nabi fi jafnah. Sebagian dari istri para nabi itu mandi di suatu tempat jafnah. Faja'a yaghtasilu minha. Dari satu wadah, kemudian Rasulullah datang mandi dari air tersebut. Setelah sebagian istri Rasulullah mandi dengan air itu, kemudian Rasulullah menyusul mandi dengan menggunakan air itu. Faqalat inni kuntu junuba. Istri beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ini saya sedang junub. Tadi saya mandi junub. Faqala innal ma'a la yujnib. Air itu tidak bisa jadi air yang junub. La yujnib. Tidak bisa. Jadi junubmu itu tidak bisa mempengaruhi airnya. Wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Imam At-Tirmidzi, siapa nama beliau? Ada yang kenal? Abu Isa. Beliau mensahihkan hadis ini. Nah, dari tiga hadis ini, ketika kita kumpulkan, kita baru bisa menyimpulkan hukum sebenarnya dari mandi dengan air kelebihan, air sisa mandinya perempuan itu boleh atau enggak. Nah, kita kompromikan antara ketiga hadis ini.
Yang pertama hadis tentang larang, Rasulullah melarang. Yang kedua hadis bahwa Rasulullah melakukan hal tersebut. Yang ketiga Rasulullah menyatakan air itu tidak bisa jadi air yang, jadi junub itu tidak bisa menular ke airnya. Nah, di sini akhirnya sebagian ulama menyimpulkan bahwa mandi dengan kelebihan air itu hanyalah bersifat makruh. Mandi itu tidak sampai derajat tahrim, tidak sampai jadi haram mandi dengan menggunakan air sisa mandi istri ataupun suami. Nah, wa qad huqiyal ijma'u ala adami tahrimi dzalik. Ada ijma' yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak diharamkan. Walakin hal yukrah, apakah dimakruhkan? Sebagian ulama, sebagian besar menyatakan bahwa itu tidak makruh. Kemudian hadis berikutnya, hadis diriwayatkan kembali oleh Abu Hurairah. Hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah ini menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, sucinya tuhur, sucinya bejana wadah air kalian kalau ada bejana yang dijilat oleh anjing. Ketika ada anjing datang kemudian minum dari tempat minumnya kalian, apa yang harus kalian lakukan? Anjing minum dari tempat air kalian. Idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'an. Rasulullah menyatakan ketika hal itu terjadi maka cuci sebanyak 7 kali. Ulahun nabi turab. Yang pertama dengan menggunakan tanah, disertai dengan tanah. Pakai sabun boleh enggak? Boleh sebagai pengganti dari tanah. Akhrajahu Muslim. Wa fi lafdin lahu falyurikhu. Dan diriwayatkan di riwayat yang lain masih dengan perawi yang sama yaitu Imam Muslim, hendaklah airnya ditumpahkan. Sebelum dicuci airnya ditumpahkan, dibuang. Jangan ditampung di penampungan yang lain. Dibuang. Fal yurikhu. Walid Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna. Sedangkan di riwayat Imam At-Tirmidzi ada keraguan-raguan. Yang pertama atau yang terakhir. Tanah itu dipakai di awal ketika mengusap atau di akhir ketika mengusap. Di bilasan pertama atau bilasan ketujuh. Nah, di sini di riwayat At-Tirmidzi itu ada keraguan-raguan. Ukhrahunna au ulahunna. Nah, dari sini hadis ini menyatakan bahwa air liur najis, air liur anjing itu najis. Itu pendapat sebagian besar ulama. Tapi jangan kaget, ada ulama yang yang menyatakan air liur anjing itu tidak najis. Jangan kaget. Kenapa? Karena lalu bagaimana mereka menyikapi hadis ini? Hadis ini bersifat ta'abbudi. Ada yang menyatakan seperti itu. Ini
Kita nggak tahu maknanya apa, yang jelas kita akan melakukannya. Bukan karena najis, bukan. Tetapi karena memang itu adalah perintah dari Rasulullah, kita melaksanakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah. Itu ulama yang menyatakan air liur anjing itu tidak najis. Betul. Tapi bagi yang menyatakan, bagi sebagian besar ulama, jumhurul ulama menyatakan bahwa air liur anjing itu najis. Kita mengikuti jumhur ulama aja. Karena lebih sesuai juga dengan hadis ini. Lalu bagaimana dengan hewan yang kita peroleh dengan berburu memakai anjing? Apakah harus dicuci 7 kali? Apakah harus dicuci 7 kali? Tidak. Kenapa? Rasulullah dulu ketika membolehkan kita berburu dengan anjing, tidak pernah memerintahkan kita untuk menyuci dagingnya sebanyak 7 kali. Nah, ini juga menjadi dalil ulama yang menyatakan air liur anjing itu tidak najis. Dalilnya apa? Hewan yang kita peroleh dengan berburu memakai anjing itu kita tidak diperintahkan menyucinya. Kalau itu hadisnya, kalau air liurnya najis, berarti kita diharamkan untuk makan daging tersebut, atau kita diwajibkan untuk menyuci dulu daging hewan buruan tersebut. Hadis terakhir yang akan kita bahas di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Beliau bersabda menerangkan hukum dari kucing. Kucing najis apa tidak? Kucing najis apa tidak? Nah, kita dengar perkataan penjelasan dari Rasulullah. Innaha laysat binajasin. Innaha laysat binajasah. Innaha sesungguhnya dia laysat bukan binajasin. Bukan termasuk najis. Tidak termasuk benda yang najis. Tidak termasuk hewan yang najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu termasuk hewan yang hidup di sekeliling kalian. Kucing itu hidup di lingkungan manusia, jadi sulit dihindarinya. Akhrajahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam at-Tirmidzi dan juga Ibnu Khuzaimah. Dari hadis ini kita menyimpulkan bahwa yang pertama yang jelas kucing tidak najis. Air liurnya bagaimana? Tidak najis juga. Jadi ketika ada kucing yang menjilati air ini misalnya ya, air putih ini kemudian ada datang kucing minum, air ini masih suci, masih bisa kalian gunakan untuk berwudu. Atau kalian mau minum juga enggak apa-apa. Selama kalau tidak ada penelitian bahwa air liur kucing itu mengandung kuman yang membahayakan. Kalau ternyata membahayakan ya jangan coba-coba. Di lainnya, hewan-hewan yang ukuran badannya itu tidak lebih besar daripada kucing, ulama mengkiaskannya dengan kucing. Hewan-hewan yang ukurannya di bawah kucing dikiaskan dengan kucing. Jadi ada tikus. Tikus suci apa tidak? Kalau makan makanan kalian berarti makanannya harus dibuang. Nah, di situ sebagian ulama menyatakan hewan-hewan yang ukuran badannya itu tidak lebih besar dari kucing, maka hukumnya sama dengan kucing.